Halo, selamat datang kembali di channel aku. Nah, pada video kali ini aku akan berikan tips lagi ya untuk kalian yang ingin memperdalam ilmu seputar Adobe Premiere Pro. Nah, tips apakah itu? Langsung saja kita buka di sini ya. Di sini lembar kosong. Di tips yang ketiga ini kita akan belajar mengenai color grading. Nah, color grading ini apa sih? Color grading ini yaitu sebuah efek di mana berfungsi sebagai pengatur komposisi warna pada video kita. Jadi, jika kalian memiliki kamera yang masih biasa-biasa saja ataupun video kalian itu memiliki kualitas warna yang buruk, bisa kalian menggunakan tips ini sebagai memperindah video kalian. Nah, gimana caranya? Satu footage saja untuk contoh kita masukkan ya. Coba kita pilih dulu ini ya. Bukan. Yang lainnya mana ya? Coba ini aja. Oh, ini formatnya tidak support ya guys. Jadi caranya agar bisa masuk ke sini harus kita convert dulu dengan cara ini. Pakai Movavi Video ya aku konverternya. Nah, jika kalian tidak memiliki software ini, bisa kalian memakai alternatif yang lain. Kalau di software Windows, bisa kalian pakai format factory ya, seperti itu. Coba kita share dulu untuk videonya, kita drag. Kita pilih MP4 ya, MP4 untuk kualitas original. Nah, langsung aja kita select ke sini, kita import. Tuh kan bisa. Nah, jadi pada video ini nantinya akan aku ubah komposisi warnanya ya, agar lebih enak dilihat seperti itu. Nah, menurut aku sih ini video terlalu terang ya, dan juga warnanya kurang ngejreng atau terlalu saturationnya terlalu rendah. Nah, agar tidak membingungkan kalian apa itu saturation, apa itu brightness dan lain-lain, langsung aja kita buka jendela untuk mengatur warna ya. Di sini aku pakai Lumetri Color. Nah, akan tampak seperti ini ya. Nah, pada Lumetri Color ini banyak sekali tool-tool yang bisa kalian gunakan untuk mengolah warna dari video kalian. Dan ya ada yang pertama, ada input load, ada white balance, ada temperature, ada tint, ada exposure, dan lain-lain. Nah, yang pertama kita bahas dulu dari input load. Jadi load ini apa sih? Load ini kalau di Adobe Lightroom itu sama seperti preset ya. Jadi komposisi warna yang sudah disimpan. Di sini ada bawaan dari Adobe Premiere Pro, bisa kalian coba ya. Coba kita klik yang bagian Alexa ini. Nah, seperti ini. Ada juga yang gini. Ada juga yang seperti itu. Beda-beda guys. Bisa juga kalian cari atau download di web. Seperti itu. Ada sih banyak situs-situs yang menyediakan load itu. Ada yang free, ada yang bayar juga. Jadi bisa kalian tentukan sendiri ya. Mana yang lebih baik untuk kalian gunakan. Dan mana yang lebih baik untuk kalian terapkan pada video kalian. Seperti itu. Nah, langsung saja kita masuk ke tool yang selanjutnya, yakni temperature. Pada menu white balance, di sini ada temperature. Ini kita tingkatkan temperaturnya untuk menghangatkan video kita ya, untuk warnanya lebih hangat, panas seperti ini. Jadi lebih ke oranye. Kalau kita temperaturnya lebih rendah, bisa kita rendahkan ke warna biru ya. Lebih ke biru kan, biru muda. Jadi di sini tuh agak lebih cool gitu ya kalau dilihat. Jadi nggak panas videonya. Kalau gini hangat. Nah, kalau aku sih pada video ini lebih cocok seperti ini ya. Nah, untuk tint kita bisa pilih seperti ini juga bisa. Jadi warnanya itu lebih ke ungu-unguan gitu ya. Untuk white balance-nya seperti ini. Jadi kalau untuk hijau seperti ini. Nah, untuk kolom ini aku lebih ungu-unguan aja ya. Biar warna kulitnya lebih real gitu. Nah, selanjutnya ada exposure. Exposure ini lebih ke brightness ya, atau komposisi cahaya. Jika kalian naikkan itu otomatis akan terang benderang kayak gini. Nah, ya kan.
terang benderang kayak gini. Nah, pada pengaturan kali ini aku biarkan saja soalnya sudah cukup terang ya. Bahkan kalau perlu agak gelap lagi biar enak dipandang. Selanjutnya ada kontras. Di sini berfungsi sebagai menajamkan warna ya. Jika kalian tinggikan, maka warnanya akan semakin pekat-pekat. Nah, jika kalian rendahkan, maka akan semakin pudar kayak gini. Ya, pudar banget kan? Nah, untuk pengaturan ini aku biarkan ke 0 saja. Seperti itu. Untuk highlight itu ya seperti namanya ya, highlight itu untuk ketajaman cahaya di sini ya. Nah, jika kita rendahkan, airnya pun tidak terlalu bercahaya. Jadi teksturnya juga kelihatan. Pada tips ini biasanya digunakan dalam video MV atau music video. Nah, gitu guys. Jadi kita agak rendahkan saja ya biar tidak terlalu sulap atau silau. Shadow ini berfungsi sebagai menajamkan atau meringankan tingkat cahaya pada videonya. Nah, tingkat bayangan bukan cahaya ya. Nah, pada shadow ini fungsinya untuk meningkatkan atau mengurangi tingkat bayangan pada video. Coba kita kurangi ya. Jadi otomatis bayangannya juga akan lebih tajam ya. Jadi gelap juga. Nah, kalau kita terangkan, bayangannya semakin tipis gitu. Nah, seperti itu ya. Untuk white itu juga white ya, berarti white untuk warna putih. Kalau kita tingkatkan, itu warna putih akan semakin jelas. Seperti ini. Ya. Nah, pada bagian black ini berbeda dengan white, di mana kalau kita tingkatkan bukan di bagian black atau hitam ini yang semakin pekat, tapi malah semakin pudar atau semakin hilang. Nah, jika kita kurangi, baru di situ akan lebih cereng pada bagian hitam. Nah, seperti itu ya. Ini untuk bagian basic correction. Untuk mendisable-nya, kalian cukup klik centang ini. Nah, seperti itu ya. Yang bawah-bawah juga seperti itu. Nah, untuk kreatif, ini bisa kalian pelajari nantinya. Seperti faded film ini, lebih ke efek movie ya. Jadi, ketika kita aktifkan, maka seperti ini. Kayak efek masa lalu gitu ya. Movie-movie gitu. Sedikit dark juga sih. Untuk sharpen juga penajaman. Vibrant juga penajaman warna tadi. Nah, untuk saturation ini juga hampir mirip dengan apa ya, kontras ya, tapi agak beda juga. Coba kita setting ya. Nah, ketika kita tingkatkan, maka warnanya sangat wow, berubah banget kan? Tapi kita kosongkan, itu lebih ke hitam putih dia. Nah, seperti itu. Jadi lebih baik itu sesuaikan dengan genre video kalian ya. Jadi seperti itu. Mungkin kalian sendiri yang tahu apa genrenya. Kalau dari aku ya, video semacam ini lebih baik agak dikurangi dikit aja. Nah, segini ya cukup. Seperti itu. Lalu ada curves. Nah, ini untuk kasih warna dari masing-masing ya. Nanti bisa kalian pelajari sendiri yang lainnya. Jadi untuk dasarnya sebenarnya 3 ini tadi udah cukup, 2 ini tadi udah cukup untuk mewakili pengaturan warna. Selain itu, jika kalian tidak menggunakan Lumetri Color, kalian bisa juga menggunakan efek RGB ya. Di sini seperti ini, RGB curve itu. RGB. Lalu kita seretkan, nah ini RGB curve. Nah, di sini kontrolnya akan pindah ke sini. Jadi bukan di Lumetri Color ini, tapi masuknya di Effect Control. Nah, ini bisa juga kalian gunakan sebagai pengaturan, tapi lebih leluasa kalian menggunakan Lumetri Color. Ini fitur Lumetri Color ini bisa kalian dapatkan pada versi CC ya. Jadi untuk kalian yang masih menggunakan Adobe CS ya, mungkin CS 4, 5 atau 6 itu kalau seingat sih masih belum ada ya untuk bagian ini Lumetri Color itu. Yang ada hanya RGB-nya saja ini, red, green dan blue. Lalu ada masternya di sini. Seperti itu ya. Untuk kalian yang penasaran bisa otak-atik ya.
lebih cocok mana, kalian menggunakan RGB curve atau Lumetri Color. Nah, untuk tips kali ini cukup sampai di sini. Semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan kalian. Terima kasih sudah menyimak tutorial kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.